Oke, selamat sore Abang dan Kakak. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait tugas dari magang DPKK 2024 HMT ITB. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Radia Raihan dengan NIM 121230079. Lalu ada saya Dodi Muhammad Pasha 121230009. Lalu ada saya Jovan Adrian 121230015. Lalu ada saya Mark Fajar Saragi, 12124. Lalu saya Jeki 1212304. Perkenalkan, saya Novel Nugroho Raharjo dengan NIM 121230061. Oke, yang pertama akan kami jelaskan terkait geoteknik. Secara pengertian, geoteknik adalah penerapan asas teknik secara ilmiah dalam memperoleh, menafsirkan, dan juga menggunakan pengetahuan tentang kerak bumi untuk penyelesaian permasalahan kestabilan tanah. Dalam tambang, geoteknik berkaitan dengan sifat-sifat geologi dan mekanika batuan dan tanah, pengelolaan air tanah, perencanaan tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Berikutnya akan dijelaskan oleh saya bernama Jeki. Untuk peran geoteknik sendiri ada beberapa yang tersedia di sini, yaitu yang pertama, peran utamanya memastikan keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan operasi tambang yang bertanggung jawab secara lingkungan. Lalu juga mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan karyawannya serta dampak lingkungan yang merugikan. Lalu ada masalah umum yang bisa dijumpai di bidang geoteknik, yaitu ada tiga. Yang pertama, lereng penambangan yang runtuh, efeknya produksi terganggu atau terhenti, sehingga berpotensi adanya korban. Yang kedua, jalan tambang menjadi longsor, efeknya pengangkutan terganggu atau terhenti, sehingga produksi juga ikut terganggu. Lalu yang ketiga itu gangguan air tambang yang berefek terhadap penggalian yang juga bisa terganggu. Lalu untuk pelaku di bidang geoteknik sendiri disebut dengan geotechnical engineer yang tugasnya ada beberapa. Yang pertama itu menguji sampel tanah dan batuan lalu menguji di laboratorium sehingga dapat dievaluasi potensi masalahnya. Lalu yang kedua mengembangkan model dari struktur geologi dan geoteknik utama pertambangan. Yang ketiga memberikan informasi kepada perusahaan pertambangan tentang efek praktik penambangan terhadap masalah kestabilan tanah. Untuk jenis geotechnical sendiri ada empat. Yang pertama itu open pit dan underground yang menggunakan instrumen untuk menilai respon massa batuan. Yang kedua ada konsultan, yaitu mengonsultasikan proyek tambang terbuka atau bawah tanah. Yang ketiga itu modeling untuk mengetahui karakter perilaku batuan dan tanah. Dan yang terakhir yaitu research, ya ini melakukan riset dan mempublikasikannya serta menjadi pengajar. Oke, dari geoteknik sendiri itu juga berkaitan dengan longsor ya. Jadi longsor sendiri ada tipe-tipe longsorannya. Yang pertama yaitu planar sliding, yaitu tipe longsoran yang terjadi akibat rekahan-rekahan yang terbentuk, sehingga kekuatan batuan tersebut hilang dan menyebabkan gelincirnya batuan tersebut. Kemudian yang kedua ada wedge sliding, yaitu tipe longsoran yang terjadi akibat bidang kekar yang terbentuk saling memotong dan searah dengan kemiringan lereng, sehingga batuan yang ada memiliki zona lemah dan akan longsor. Kemudian yang ketiga ada flexural toppling. Longsoran ini berkaitan dengan kolom, yaitu longsoran yang terjadi ketika reruntuhan batuan yang terjadi ketika lapisan atau blok batuan atau kolom yang miring, tipis, dan bersifat lentur, flexural, sehingga kehilangan kestabilan akibat gaya-gaya eksternal seperti gravitasi, tekanan, atau erosi. Kemudian yang keempat ada direct toppling, itu longsoran yang terjadi ketika keruntuhan lereng batuan di mana blok atau kolom batuan yang tersegmentasi terguling secara langsung akibat pengaruh gravitasi dan gaya eksternal lainnya. Kemudian ini ada contoh gambar tipe-tipe longsoran. Seperti yang pertama yaitu block toppling. Ini kolom yang longsor, kemudian ada flexural toppling, kemudian ada planar sliding, dan juga ada wedge sliding.
Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang seputar DIPS, yang mana DIPS ini adalah software yang digunakan oleh anak-anak magang DPKK HMTTB 2023, yang mana diberikan studi kasus juga dan menggunakan DIPS lah untuk menyelesaikan dari studi kasus ini, dan outputnya itu kami dapat menentukan tipe-tipe longsorannya. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian dari DIPS. Nah, DIPS ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk analisis interaktif data geologi berdasarkan orientasi, dengan memberikan inputannya itu berupa nilai strike dan dip, serta hasilnya nanti bisa berupa diagram Ross atau plot dari konturnya. Lalu DIPS juga memberikan fitur kepada penggunanya untuk dapat meneliti dan memvisualisasikan struktur geologinya, yaitu bisa berupa sesar, kekar, dan teknik yang digunakan itu teknik yang mirip stereonet manual seperti itu. Nah, selanjutnya untuk fiturnya DIPS itu dilengkapi dengan fitur komputasi untuk menghitung orientasi rata-rata, analisis atribut kuantitatif, dan membantu dalam analisis desain struktur batuan, atau bisa digunakan untuk menginput suatu vegetasi lereng dan sebagainya. Lalu untuk penjelasan selanjutnya dari DIPS, ini lebih secara teknikal. Untuk program DIPS itu ada dua yang biasa disebut, yaitu lembar kerja atau spreadsheet. Itu nanti bentuknya seperti Excel, yang mana berfungsi untuk menginput data yang akan diproses dan terdiri dari atas kolom maupun baris. Nah, itu nanti ada kolom deep dan kolom deep direction seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu ada control plot, yang mana nanti control plot ini dia dapat memvisualisasi dari data-data yang kita input, sehingga nanti outputnya adalah pengolahan data dalam bentuk kontur stereonet seperti itu. Lalu untuk data inputan, yang pertama ada data arah bidang lemah atau yang biasa disebut dengan strike. Lalu yang kedua itu ada kemiringan bidang lemah yang biasa disebut dengan dips. Dan yang ketiga itu azimut dari kemiringan bidang lemah itu sendiri atau yang dikenal dengan dip direction. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Udin. Oke, izin menjelaskan terkait kegunaan DIPS. Sesuai dengan fitur yang ada, DIPS memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu visualisasi data. Dengan DIPS ini, pengguna dapat meneliti dan memvisualisasikan struktur geologi seperti sesar dan kekar menggunakan teknik stereonet. Lalu yang kedua yaitu analisis orientasi, yang dimana di sini DIPS itu dapat menghitung orientasi rata-rata dan melakukan analisis statistik terhadap pengelompokan orientasi. Lalu yang ketiga itu ada kinematik analisis, yaitu dapat menganalisis potensi longsoran dan stabilitas struktur batuan. Yang keempat itu ada kekar analisis, di mana dengan menggunakan DIPS ini kita dapat menghitung frekuensi dan jarak antar kekar serta menilai kualitas batuan. Lalu yang kelima yaitu analisis kestabilan lereng, membantu penentuan stabilitas lereng dan batuan dengan menganalisis potensi longsoran berdasarkan data sudut geser. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan fitur-fitur yang akan digunakan untuk transaksi di kasus menggunakan software DIPS. Yang pertama itu adalah contour preset. Jadi definisi contour preset ini adalah sebuah fitur yang berguna untuk menampilkan kontur untuk beberapa parameter tertentu. Keuntungan contour preset ini yaitu user dapat melihat langsung hasil analisis tanpa perlu mengatur beberapa parameter secara manual. Nah, ketika kita melakukan contour preset pada data, tampilannya biasanya akan menampilkan contour Pole vectors beserta contour densitas atau kepadatan dengan hasil analisis tambahan. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa itu Pole vectors. Pole vectors itu adalah vektor yang tegak lurus dengan bidang diskontinitas. Dengan kata lain, Pole vectors adalah vektor normal bidang diskontinitas. Kemudian teman-teman juga bertanya apa itu bidang diskontinuitas. Bidang diskontinuitas adalah bidang yang hampir mirip dengan struktur sekunder geologi, contohnya kekar, sesar, dan perlipatan. Kemudian kumpulan Pole vectors di suatu area akan membentuk densitas. Itu jumlah bidang diskontinuitas per unit area. Nah, densitas ini juga dapat disebut sebagai keluarga kekar atau joint set. Berikut tampilan letak kontur preset di DIPS, itu berada di
atas bagian kanan. Next. Kemudian berikut adalah contoh tampilan kontur dan hasil analisis dengan inputan data bit dan bit direction. Bisa kita lihat bahwa kontur datanya itu adalah pole vectors dan yang warna-warni di sini adalah kontur densitas atau kepadatan. Berikutnya, fitur yang kita gunakan adalah Add Set Window Freehand. Definisi fitur ini adalah fitur yang berguna untuk memilih bagian model tertentu untuk dianalisis lebih lanjut atau diberi parameter tertentu. Nah, setelah kita menginput data bit dan bit direction dan melakukan kontur preset pada data tersebut, user dapat menggunakan fitur Add Set Window Freehand untuk melihat bagian dari modul kontur kepadatan. Selanjutnya, user bisa memasukkan parameter tertentu, contohnya parameter kinematik, yaitu slope bit direction, slope bit, dan friction angle. Nah, berikut tampilan letak Set Window Freehand di BIPS itu di atas bagian kiri. Next. Kemudian berikut contoh tampilan setelah diberi garis batas. Dan setelah itu kita klik kanan mouse di area yang sudah dibatasi, lalu klik Done. Kemudian kita bisa menamai area sesuai keinginan di kolom label. Di sini kita namakan JS1 atau JS1. Berikut adalah tampilan hasil akhir dari setelah menggunakan fitur Add Set Window Freehand. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jovan. Oke, selanjutnya dari nama label tadi, itu biasa itu namanya itu dinamai genset. Mengapa genset? Jadi genset atau keluarga kekar itu sendiri adalah sekelompok kekar-kekar pada batuan yang memiliki pola orientasi yang seragam. Nah, kekar-kekar dalam batuan tadi perlu dikelompokkan menjadi keluarga kekar, itu karena pengelompokan ini akan mempermudah untuk analisis pola, karakteristik, dan dampaknya terhadap sifat fisik dan mekanika batuan. Nah, terus untuk kinematik analisis sendiri. Nah, kinematik analisis ini adalah metode untuk mengevaluasi potensi keruntuhan massa batuan berdasarkan orientasi diskontinuitas seperti joint, fault, dan bedding planes relatif terhadap arah gravitasi dan geometri lereng. Nah, untuk tampilan letak dip sendiri, maksudnya untuk tampilan letak kinematik analisis sendiri, terletak di bagian kanan atas yang ditunjukkan oleh panah, dan nanti akan muncul kolom di bagian kiri tersebut